Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang asesmen critical thinking. Tiga poin utama yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah definisi dari critical thinking skill, indikator critical thinking skill, dan penilaian critical thinking skill dalam pembelajaran fisika. Bab 1 Pendahuluan. Sebagai latar belakang, yang pertama yaitu berpikir kritis adalah keterampilan abad 21. Dalam bidang sains, kemampuan dalam berpikir kritis diperlukan agar siswa dapat berperilaku secara ilmiah. Selain itu, pengembangan kemampuan berpikir kritis pada siswa dapat mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan dengan jenjang berikutnya dan mempersiapkan siswa untuk masuk ke dunia kerja. Berikutnya, penilaian kemampuan berpikir kritis itu merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengukur dan memperoleh informasi tentang kemampuan berpikir kritis siswa, serta dapat juga digunakan untuk melatih mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara penilaian kemampuan berpikir kritis. Next, rumusan masalah dan tujuan yang akan kita kaji dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan critical thinking, terus bagaimana contoh penilaian critical thinking dalam pembelajaran fisika. Tujuannya tentunya untuk memahami critical thinking dan indikator penilaiannya. Kedua, untuk mengetahui contoh penilaian critical thinking dalam pembelajaran fisika. Bab 2 Pembahasan. Yang pertama yaitu definisi critical thinking skill. Menurut Glasser dalam Fisher 2009, berpikir kritis didefinisikan sebagai kemampuan berpikir secara mendalam tentang sesuatu hal atau permasalahan. Berpikir kritis juga dipandang sebagai berpikir reflektif untuk menarik suatu kesimpulan, menurut Ennis 1996 dan John Dewey dalam Fisher 2009. Selain itu, berpikir kritis juga merupakan cara berpikir intelektual untuk memahami suatu permasalahan melalui proses pemeriksaan yang hati-hati, adil dan konstruktif, mengatur dan menganalisis kemungkinan, dan memilih serta menentukan pilihan yang tepat. Ini menurut Kowiyah 2012 dan Trefinger et al. 2006. Next, ada beberapa indikator critical thinking skill. Yang pertama menurut Ennis 1996, yaitu untuk indikator pertama, mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan. Yang kedua, mampu mengungkapkan fakta yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, mampu memilih argumen yang logis, relevan, dan akurat. Yang keempat, mampu mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan. Next. Berikutnya ada indikator critical thinking menurut Garnison et al. 2011. Yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu trigger event atau cepat tanggap terhadap peristiwa, yaitu kemampuan mengidentifikasi atau mengenali masalah dengan cepat. Yang kedua ada exploration, yaitu memikirkan ide personal dan sosial dalam rangka membuat persiapan keputusan. Ketiga ada integration atau integrasi, yaitu mengkonstruksi maksud dari gagasan dan mengintegrasikan informasi yang relevan. Dan yang terakhir ada resolution atau mengusulkan, yaitu kemampuan untuk mengusulkan solusi secara hipotesis atau menerapkan solusi secara langsung. Berikutnya lagi ada indikator critical thinking skill menurut Fashion 2011. Ada 6 indikator di sini. Yang pertama
yaitu interpretasi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan menggambarkan kembali makna kondisi, informasi, atau pesan yang diterimanya. Kedua, analisis merupakan kemampuan mengamati dan menguraikan suatu informasi yang diterima secara detail untuk dikaji lebih lanjut. Yang ketiga, inference merupakan kemampuan membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur analisis pada indikator kedua. Yang keempat, ada evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian dengan cara mengukur atau membandingkan data yang diperoleh. Yang kelima, ada explanation atau penjelasan, yaitu kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan suatu proses atau informasi yang sudah diperoleh. Yang keenam, ada regulasi diri, yaitu memiliki kemampuan mengelola diri, terutama dengan menerapkan kecakapan di dalam analisis dan evaluasi untuk penilaian dirinya sendiri. Indikator critical thinking skill adaptasi dari Ennis 1996. Ini adalah indikator yang biasanya dipakai dalam beberapa penelitian, terutama dalam pendidikan fisika. Paling sering digunakan adalah indikator yang terbagi menjadi 5. Di sini yang pertama ada elementary classification, memberikan penjelasan sederhana. Itu sub-indikatornya ada 3, yaitu memfokuskan atau merumuskan pertanyaan, menganalisis argumen, mengklarifikasi dengan menanyakan dan menjawab pertanyaan. Yang kedua ada the basic of discussion, menentukan dasar pengambilan keputusan. Indikatornya ada mempertimbangkan kebenaran sumber, melakukan observasi dan menilai laporan hasil observasi. Aspek ketiga yaitu inference atau menarik kesimpulan. Itu indikatornya membuat deduksi dan mempertimbangkan hasilnya, membuat induksi dan mempertimbangkan hasilnya, membuat dan menentukan pertimbangan diri. Yang keempat ada advanced clarification, yaitu memberikan penjelasan lanjut. Di sini indikatornya itu mendefinisikan dan mempertimbangkannya, serta mengidentifikasi asumsi. Yang terakhir ada supposition and integration, memperkirakan dan menggabungkan. Adapun indikatornya yaitu mempertimbangkan alasan, menggabungkan informasi atau memadukan informasi dalam menentukan keputusan. Pada pembahasan selanjutnya, indikator yang akan kita gunakan adalah indikator ini, adaptasi ini. Nah, di sini ada contoh pembahasan ketiga ya, contoh penilaian berpikir kritis dalam pembelajaran fisika. Kita ada contoh soal tentang materi listrik statis. Di sini disediakan suatu gambar. Soalnya berbunyi, Andika melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah elektroskop dan sebuah batang bermuatan positif, sebagaimana gambar di samping. Pada saat benda bermuatan positif didekatkan pada bagian elektroskop, ternyata bagian daun elektroskop membuka. Andika berpikir bahwa daun elektroskop terbuka karena ketika didekati benda bermuatan positif, daun elektroskop yang mula-mula netral menjadi bermuatan positif. Ini pendapatnya Andika. Pertanyaan soalnya, benarkah pendapat Andika tersebut? Jika benar, jelaskan mengapa pendapatnya benar. Dan jika pendapat Andika salah, bagaimana penjelasan yang dapat Anda berikan pada Andika? Jadi, pada soal uraian untuk penilaian berpikir kritis itu biasanya soal-soalnya mengandung pertanyaan-pertanyaan penjelasan ya, meminta penjelasan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat mereka atau argumen mereka terhadap suatu permasalahan. Hal ini dilakukan agar kemampuan berpikir kritis siswa dapat dinilai dari hasil jawaban ini. Nah, di sini ada contoh penilaian berpikir kritis dan pembelajaran fisika berdasarkan soal yang tadi dan indikator yang adaptasi tadi. Di sini ada uraian jawaban dan skornya. Nah, untuk skor 5 itu siswa harus menjawab jawaban dengan benar, dapat menjelaskan mekanisme perpindahan elektron karena induksi listrik,
menumpukan elektron pada batang elektroskop dan daun elektroskop saling menolak karena sama-sama bermuatan positif. Itu untuk skor 5. Yang skor 4, mahasiswa menjawab bahwa hal itu benar dan menjelaskan mekanisme perpindahan elektron karena induksi penumpukan elektron pada batang elektroskop dan daun elektroskop bermuatan positif. Namun, di sini siswa tidak secara eksplisit menyatakan bahwa daun elektroskop membuka karena saling tolak-menolak. Yang ketiga, mahasiswa juga masih menjawab dengan benar, dapat menjelaskan mekanisme perpindahan elektron karena induksi, penumpukan elektron pada batang elektroskop, dan pada bagian ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa ada penumpukan muatan pada ujung elektroskop dan daun elektroskop bermuatan positif. Untuk skor yang kedua, mahasiswa juga masih menjawab benar, dapat menjelaskan perpindahan elektron secara induksi, namun tidak memberikan penjelasan tentang penumpukan elektron pada ujung elektroskop. Yang kedua, terakhir itu skor 1, mahasiswa masih menjawab benar dan menyatakan bahwa elektron yang berpindah. Hanya menyatakan bahwa elektron berpindah, jadi tidak ada penjelasan di sini. Terus yang terakhir, untuk poin 0, mahasiswa menjawab dengan salah atau menjawab benar namun tanpa ada penjelasan sama sekali. Untuk kemampuan berpikir kritis siswa nanti akan diukur berdasarkan skor yang diperoleh. Jika siswa memperoleh skor 5, artinya siswa tersebut telah memenuhi semua indikator berpikir kritis tadi yang ada 5 yang kita jelaskan sebelumnya. Dan jika hanya mendapat skor 3, berarti dia hanya mampu memenuhi indikator berpikir kritis pada poin ketiga. Sampai poin ketiga maksudnya, pada tingkat ketiga. Oke, next. Bab 3, kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, kita punya yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir reflektif yang konstruktif dan hati-hati guna memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan alasan-alasan yang relevan. Kedua, indikator berpikir kritis yang biasa digunakan dalam penilaian pembelajaran fisika yaitu elementary clarification, the basic of discussion, inference, advanced clarification, and supposition and integration. Ketiga, penilaian kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran fisika biasanya menggunakan instrumen tes uraian dengan soal yang memerlukan penjelasan konsep dalam penyelesaiannya. Sarannya, disarankan dalam pengembangan penilaian berpikir kritis sebaiknya soal ini salah ketik, soal yang digunakan merupakan soal host atau berpikir tingkat tinggi. Dan selain itu, rubrik penilaian yang digunakan harus jelas agar mudah dalam melakukan penilaian dan penskoran. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin hanya segitu saja penjelasan pada kesempatan kali ini. Di sini ada beberapa daftar rujukan yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint dan makalah tentang penilaian berpikir kritis. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.